Dewan Tinggi, Dewan Satu, Pak Kiai, Pak Nadiem, Pak Kapolsek, Pak KUA, Polrawuh Kakung, Pak Putri dan Beliau. Sebuah kejayaan bangsa bisa ditinjau dari 3 perspektif. 1, perspektif historis, yang kedua perspektif kosmopolis, yang ketiga perspektif epigrafis. Lirikul, historis itu sejarah. Bangsa yang punya sejarah besar berarti punya imajinasi. Koyo kota baku dhisik, patuladan, keagungan, kepahlawanan yang bisa ditiru saat ini sebagai bahan refleksi. Ada juga bangsa yang top secara historis mereka menurut nggih, menawi boten setuju bangsa Yahudi kaya bangsa Cina Tionghoa. Utlubul ilma walau bisin, golek kawruh mudi ngelmi, golek serpan nang negara Tionghoa, negeri Cina. Mereka nabi-nabi tarik dawuh bahwa kita berburu ke Cina itu memang dianjurkan. Juga ke Yahudi. Menurut saya sebagian dari kita tidak cocok dengan hukum Yahudi, tapi faktanya Yahudi juga keturunan Nabi Ibrahim yang numakarke umatnya Nabi Musa, Nabi Isa. Artinya kalau kita lakukan dari ideologi, yo sedulur dia jajane bahwa ada perbedaan itu soal lain. Yang kedua, perspektif kosmopolis, bangsa yang menguasai kota. Polis, kota. Kosmis, dunia. Kota, kota dunia. Polis, kota. Politis, bersifat kekotaan. Politik itu aktivitas orang kota. Yang berpolitik kota. Jakarta dulu, baru di kota Jakarta, nanti Bantul, Kleret. Itu bedanya begitu. Wong besok tidak berpolitik, tidak bisa. Itu harus dari pusat, dari kota. Maka kosmopolis, pusat-pusat kota dunia. Yang ketiga, epigrafis. Ini kok pandangan yang ngegungaken kaitan pun kalian tulis-menulis oleh keterampilan maos membaca dan menulis. Tiga-tiganya Sultan Agung memberi contoh. Beliau menguasai kota. Jadi kesadaran untuk menguasai Jakarta sebenarnya bukan agresi, bukan. Untuk membebaskan monopoli, buatan perang dalam arti negara dengan negara, karena VOC itu CV, Verenigde Oost-Duitsche Initial, itu artinya kongsi gagah, bukan negara dengan negara, bukan dengan perusahaan saja. Jadi bukan perang seperti gambaran seolah menaklukkan bangsa lain, bukan. Karena dari manajemen harus dibetulkan. Jadi Sultan Agung itu juga meninggalkan soal-soal epigrafis, tulis-tulis sastra pendidik, pelajar, meninggalkan pemeracutan, juga aktivitas kebudayaan. Sehingga di Jawa itu dikenal ada tahun Komariah dan Masehi, Samsiah yang itu digabungkan bersifat akulturatif. Ada Sumo, Sapal, Buyut, Badok, Masyarakat, Lawal, Belakang, Kerja, Beruah, Bosok, Bedo, Serok Besar. Itu sebenarnya kalender Sultan Agungan. Jadi antara Islam dengan tahun Saka itu digabung. Tahunnya ikut Saka, tetapi jumlah harinya ikut Komariah, ikut Islam. Maka ada Suro, satu Muharram, itu kalender Sultan Agungan. Sedemikian rupa sehingga kelas Sultan Agung itu secara gen sampai saat ini menguasai Kalimantan Utara, bahkan Jawa pada umumnya. Kalau ada Mangkunegaran, Pakualaman, Kasunanan, Kesultanan itu variasi. Satu mbah, satu yang, satu terah. Jadi Jogja, Solo itu satu terah. Kakak Nadi, juga Pakualaman itu adiknya Sultan Hadi dua. Anaknya Hadi satu itu Pak Hadi dua punya anak lagi nomor semua. Jadi Kanaki juga Kasunanan itu kakaknya PB Hadi satu. Nah, itu Hadi satu, PB 2 Mangkunegaran itu saudara.
Jadi kan di mata orang Sumatera ya saling mawon. Cuma kita itu dalam satu keluarga dengan adik kan biasa persahabatan, ya betul. Itu sulit. Memang Sumatera kita itu harus berbeda. Dengan adik sulit untuk kompromi dan orang bisa bicara. Maka dalam Wedotomo satu metro sepenes morono dan sepi ngisep sepuing sukono mrih pono pranaweng kapti tis-tisen bias mesti merdalani Budyo tulus masuraka subratan mrematiane ngono trisuning boko taman wahyu gatmiko Bapak Ibu, visi Sultan Agung yang patut kita cermati. Satu adalah dulu ya membuat sawah. Sawah nanti buat sawah Manapi. Tapi sawah itu abad 17, 18 sawah itu dibuat besar-besaran. Abad 20 sawah busuk berarti ini. Pasti betul. Iya, itu penting karena menurut Sultan Agung keberhasilan makan enak itu orang nggak mau bertengkar. Itu bisa dicek kalau sawahnya banyak. Ates jam 6 bojone adang jam 11 di sawah. Arep-arepe makan enak. Lawe ndok kampung ora ndok telur buatan. Ada yang kampung ora yang potong. Dulu makan enak babah kita. Ikan banyak di mana-mana. Sekarang karena obat, karena sampah, polusi, habis itu. Jadi Sultan Agung dulu sudah membuatnya keplek-plek sawah itu. Sawah itu sebagai peradaban yang paling tinggi di Jawa. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi tidak banyak sawah. Jawa kuwi, Jawa yang ngajari karena sawahnya banyak. Ini fakta loh. Apa toh? Yang buat kita itu terkenal di dunia. Satu, panganannya akeh, banyak panganan. Sekarang dari telo, ada bentuk tape, timus, gatot, timbul. Dari telo aja, paling nanti banyak dari Gelembung, ada Rembinang, ada Nogosari. Saya hitung pas dari 360 jenis makanan Jawa, gitu. Kuliner. Wah, banyak sekali yang nyuplai di kota gede itu kok jadi jajannya jadi wong pada tapi pakai merek orang kota gede. Itu sekali masak itu keren. Nah, itu tidak pernah kita ekspos. Kenapa? Kita malu bicara makanan itu. Ya, langsung dilihat saja. Birbok, itu rebok badokan. Nggak apa-apa lah, itu keunggulan kita di dunia. Mungkin tidak ada yang menyamai pangan di Jawa. Udah itu, banyak sekali. Langsung jumanglung, seru indah-indahan. Langsung jumanglung, manangker mangumpul, ngumandang, ngebet kisah, jurneng pak, desa tok, tok, neng tok, tok bum, tok, neng tok, bum. Itu kan fasilitas teknologi tradisional. Langsung dulu, lungguh desa, petani kodok, makaryo, ayo jumbo pari, matol senanda, alu, ayo yu, podo lutu, yang wes rampung nuli adam, ayo randang kumandang, yang wes mateng nuli madang. Seneng menjuawi, dahar ikan colong gak ikan sekeco. Ini luar biasa. Setidaknya membuat wong Jawa kuncoro. Rumpun talen bongso, bunyi goreng bongso. Pak Dewa tadi bilang, saya setuju loh, pariwisata dengan gayaan dicampur. Iya, memang setuju Pak Dewa karena wisata itu wong badan. Jadi dekat dari Pak Tom sempit, saya seneng-seneng. Gayaan itu lagi duluan. Kasih nyata di Bali, kemudian lagi duluan. Jadi dengan kelurahan filosofis gayaan. Kalau kesenian di Bali,
kagungan tangan besar meleluhur budaya itu yang menjadi itu memang menjadi keyakinan kita bahwa dinekan sasmita dinarti ruhemu kok iku watairo adoh melakukan istane pamita puniku wah resepe sakumiasi toto promo punika nedhaken panjenengan kagungan iku kinarya muga-muga kelakuan becik weh rahayune mandhap Kanjeng Sultan Agung sampai dari zaman Mataram dulu kita mewariskan namanya Prambanan Mataram Borobudur dua-duanya keagungan kejayaan dunia tinggal marisi tinggal ngopeni pindah ke Jawa Timur Medan atas Kauripan Dohol Jinggolo Singosari Kediri Mojopahit Demak Pajang Mataram yang ibu kotanya di kota gede pertama lantas digeser ke Leret ke Kerto Kartosuwo Bapak kita mentok itu zaman Jageng Pemanahan jadi kata mana itu artinya berpikir betul jadi kata mana itu aspek berpikir engkau menggali Verstehen saya melakukan sukrame moralis sukrame berpikir terlalu dalam engkau menggali menganggap Pak Didik itu menggali Jawa itu tidak berpikir bisa buat menggali berarti merenung sampai sedalam-dalamnya itulah dalam serat pengracutan racun diri Pak juga tahu ketika sangkan parang dimandi sangkan parang manunggaling kawula Gusti memayu hajining bawono dene utama ning moto berbudi bolsono wirang berbudi mangkono agung kena paritono angge dadar saben dino wirang bolsono kang tebi pangan diko bakal membentuk bobot sono konsekuen dan konsisten satu kata dan perbuatan itulah dalam konsep kepemimpinan Jawa Narendra Gung Dinegoro Daud Gendho Mokrowati Ambek Kadir Poromato memayu hajining Bawono Narendra Gung Dinegoro orang yang punya kekuasaan besar tetapi ada kewajiban bahwa Gendho Mokrowati artinya bersandar pada tertib hukum tidak cuma berkuasa bisa ada jumlah aturan ketertibannya harus ada legislasinya supaya eksekusinya bagus harus ada legislasi yang bagus nah ada Ambek Adil Poromoto itu memperhatikan sebuah aspek keseimbangan equilibrium lantas memayu hajining Bawono itu terakhir untuk kedamaian kesejahteraan dunia abadi itu Sultan Agung mengatakan dan catatannya piye pada mulak ngene kalbu ing sasito amrih lan aja bijar mangan nendro kaprawirang den kasih pasunan saliran hiro cegah lawan guling untuk mencapai kemuliaan orang itu harus cegah lawan guling estetis jangan konsumtif nek jangan jadi prihatin lakoni
mendapat wahyu tidak di mall. Wahyu harus tetaki popo boto loro. Mosok berdoro lah wahyu cakrawala dari mall, dari Malioboro yang bergabung kita. Tidak, dari tempat yang sepi-sepi, bertapakor, bertadabur, itu akan mendatangkan sebuah nilai-nilai spiritual yang benar. Mosok sesuatu yang dari keluyuran di mall-mall nggak benar itu, tidak tertib. Sesuatu yang akal takil menggunakan akalnya itu yang mantel. Kalau mana itu ada konsentrasi, biar tulisan dan bacaan itu pasti dari satu dan gitu. Yo yang milo kang para prajurit ada dhewe. Lamun bisa sira anu lago tuh ing wicaritane. Nanti sang Prabu sosok bau ing Maespati. Aran Patih Suwanda lelabuhanipun kang kinelung tri prakara guna kaya gune kang den antepi nuwuni Prabu Tama. Orang hidup itu harus mempersembahkan guna kaya pun wirya atau nasis ta'awun sedemikian masyarakat itu menjadi betul-betul bisa baldatun thayyibatun walaupun sejahtera makmur lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.